terungkap fakta. Apakah benar Amerika akan mengirimkan pesawat pengebom ke Indonesia? Pada 19 Juni 2024, dua pesawat pengebom B-52 Stratofortress milik Angkatan Udara Amerika Serikat, AS, mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Kedatangan ini merupakan bagian dari latihan bersama dengan TNI Angkatan Udara, dalam rangka latihan bilateral COPE West 2024 yang berlangsung di Pangkalan Udara Rusmi Nurjadin, Pekanbaru, pada 12 hingga 23 Juni 2024. Latihan ini menandai pertama kalinya dalam sejarah pesawat pengebom B-52 AS beroperasi di Indonesia. Pesawat tersebut berasal dari Skuadron Ekspedisi Bom ke-23 di Pangkalan Udara Minot, Dakota Utara. Sebanyak 60 awak turut serta dalam latihan yang melibatkan pendaratan interoperabilitas dengan TNI Angkatan Udara dan Angkatan Udara Pasifik AS. Kehadiran B-52 Stratofortress di Indonesia menarik perhatian publik dan menimbulkan berbagai spekulasi mengenai tujuan sebenarnya dari latihan ini. Beberapa pihak menilai bahwa ini adalah bagian dari strategi Amerika Serikat untuk memperkuat kehadiran militernya di kawasan Asia Pasifik, terutama dalam menghadapi ketegangan geopolitik yang meningkat dengan Cina di Laut Cina Selatan. Namun, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa latihan ini murni untuk meningkatkan interoperabilitas dan profesionalisme antara TNI Angkatan Udara dan Angkatan Udara AS. Panglima TNI Angkatan Udara mengatakan bahwa kerjasama ini tidak mengarah pada pergeseran kebijakan luar negeri Indonesia, yang tetap berpegang pada prinsip non-blok dan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Selain itu, pengamat militer berpendapat bahwa kehadiran B-52 di Indonesia juga menunjukkan tingkat kepercayaan AS terhadap Indonesia sebagai mitra strategis dalam bidang pertahanan. Di sisi lain, beberapa aktivis dan organisasi anti-militerisme menyuarakan kekhawatiran mereka terkait potensi eskalasi militer di kawasan. Mereka menilai bahwa latihan bersama dengan pesawat pengebom strategis bisa memberikan sinyal yang salah kepada negara-negara tetangga dan memperburuk ketegangan yang sudah ada. Meskipun demikian, hingga saat ini tidak ada indikasi bahwa latihan tersebut akan berujung pada penempatan permanen pesawat B-52 di Indonesia. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tidak ada perubahan kebijakan pertahanan yang akan memungkinkan pangkalan militer asing berdiri di wilayahnya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang melarang kehadiran militer asing secara permanen di Indonesia. Sejauh ini, latihan COPE West 2023 berjalan dengan lancar, dan kedua belah pihak menilai bahwa latihan ini berhasil memperkuat hubungan bilateral di bidang pertahanan. Sementara itu, masyarakat internasional akan terus mengamati bagaimana kerja sama militer antara Indonesia dan AS berkembang di masa depan, terutama dalam konteks dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Latihan ini juga memberikan kesempatan bagi TNI Angkatan Udara untuk mempelajari teknik dan taktik operasional dari pesawat pengebom jarak jauh ini, yang memiliki kemampuan membawa senjata nuklir dan rudal jarak jauh. Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, kehadiran pesawat pengebom B-52 Stratofortress di Indonesia menjadi bagian dari strategi lebih besar Amerika Serikat dalam menghadapi ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. AS telah meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir, termasuk melalui kerja sama pertahanan dengan negara-negara seperti Australia, Jepang, dan Filipina. Sementara Indonesia tetap berpegang teguh pada kebijakan luar negerinya yang bebas dan aktif, keterlibatan dalam latihan semacam ini menunjukkan fleksibilitas strategis yang diterapkan oleh pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara berbagai kekuatan global. Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan, terutama mengingat posisinya yang strategis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan sebagai anggota ASEAN yang berperan dalam diplomasi regional. Namun, masih ada pertanyaan tentang bagaimana latihan semacam ini akan memengaruhi hubungan Indonesia dengan Cina, mengingat Beijing memiliki kepentingan besar di wilayah Asia Tenggara, termasuk di sektor ekonomi dan investasi. Cina telah berulang kali menyatakan keberatannya terhadap kehadiran militer AS di kawasan, terutama di sekitar Laut Cina Selatan, yang merupakan wilayah dengan klaim tumpang tindih antara beberapa negara, termasuk Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan kedaulatannya di perairan Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Meskipun demikian, Indonesia tetap berusaha menjaga keseimbangan diplomatiknya dengan Cina dan AS. Pemerintah menegaskan bahwa kerja sama militer dengan AS bukanlah indikasi bahwa Indonesia berpihak pada salah satu kekuatan global, melainkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapabilitas pertahanan nasional. Seiring dengan berakhirnya latihan COPE West 2023, perhatian kini tertuju pada langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh kedua negara dalam bidang kerja sama pertahanan. Apakah kehadiran B-52 di Indonesia hanya menjadi bagian dari latihan rutin? Ataukah ini akan menjadi awal dari kerjasama yang lebih erat di masa depan? Itu masih menjadi pertanyaan yang akan terus dipantau oleh pengamat internasional.
Setelah latihan COP West 2023 berakhir, berbagai analisis dan reaksi muncul dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan ini tidak memiliki implikasi strategis yang mengarah pada perubahan kebijakan pertahanan nasional. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kerjasama ini semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia, bukan bagian dari strategi yang lebih besar untuk mengikat diri dengan blok militer tertentu. Di sisi lain, Amerika Serikat melihat latihan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia di sektor pertahanan. Pejabat militer AS menyatakan bahwa Indonesia adalah mitra strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Keberadaan pesawat pengebom strategis seperti B-52 dalam latihan ini juga dianggap sebagai bentuk komitmen AS dalam menjalin kemitraan yang lebih erat dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Beberapa insiden di masa lalu menunjukkan bahwa kapal-kapal penjaga pantai Cina kerap memasuki zona ekonomi eksklusif, ZEE, Indonesia. Sehingga memperkuat kerja sama pertahanan dengan negara lain, termasuk AS, dapat menjadi strategi untuk menjaga keamanan wilayah perbatasan. Namun, kehadiran pesawat pengebom jarak jauh yang mampu membawa senjata nuklir ini tetap menimbulkan berbagai spekulasi. Beberapa analis menilai bahwa latihan ini bukan sekadar latihan biasa, melainkan pesan simbolis kepada negara-negara tertentu, terutama Cina, mengenai kehadiran militer AS di kawasan. Meski Indonesia tidak secara resmi berpihak dalam konflik geopolitik global, banyak yang melihat latihan ini sebagai bagian dari strategi AS dalam mengimbangi pengaruh Cina di Asia Tenggara. Dari perspektif domestik, reaksi masyarakat dan para pengamat beragam. Sebagian mendukung latihan ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pertahanan udara Indonesia, terutama dalam menghadapi potensi ancaman di perbatasan maritim. Kedepan, hubungan pertahanan Indonesia-AS diperkirakan akan terus berkembang, terutama dengan meningkatnya ancaman keamanan di kawasan. Namun, tantangan utama bagi Indonesia adalah tetap menjaga keseimbangan dalam kebijakan luar negerinya agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan antara negara-negara besar. Bagaimana Indonesia mengelola kerja sama militer dengan AS tanpa mengganggu hubungan diplomatiknya dengan Cina dan negara-negara lain akan menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun ke depan. Namun, ada juga yang mengkritik bahwa kerja sama ini berpotensi menarik Indonesia ke dalam rivalitas antara kekuatan besar. Beberapa organisasi masyarakat sipil menuntut transparansi lebih lanjut dari pemerintah terkait tujuan jangka panjang kerja sama pertahanan ini. Kedepannya, dinamika hubungan pertahanan Indonesia-Amerika Serikat kemungkinan akan terus berkembang, seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Amerika Serikat, dalam beberapa tahun terakhir, telah memperluas kerja sama militernya dengan berbagai negara di Asia Tenggara melalui latihan gabungan, penguatan kemitraan strategis, dan peningkatan akses militer ke beberapa pangkalan di wilayah tersebut. Sementara itu, Indonesia tetap berusaha menjaga kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, tidak ingin terlibat dalam rivalitas antara kekuatan besar seperti AS dan Cina. Pemerintah Indonesia secara konsisten menyatakan bahwa semua kerja sama militer, termasuk latihan dengan AS, dilakukan demi meningkatkan kapasitas pertahanan nasional tanpa mengarah pada pembentukan aliansi militer tetap.